Bab 721. Akting. Di sisi lain, Ten Yan membawa Zhou Yu ke aula resepsi di Red Leaf Villa. Setelah mereka duduk, pelayan segera membawakan berbagai buah-buahan berharga, bersama dengan teh seduh. Zhou Yu mengambil secangkir teh, menarik napas dalam-dalam, dan langsung merasakan kejernihan di seluruh tubuhnya. Dia mencicipinya. Teh yang enak. Ten Yan buru-buru berkata sambil tersenyum. Zhou, teh ini adalah Longjing kualitas terbaik, khusus disediakan di sini untuk menjamu tamu-tamu terhormat kita. Petik 2. Zhou, hubungan Anda dengan wanita muda itu sangat mendalam. Aku mengusulkan teh ini sebagai pengganti anggur untuk menghormatimu, dan menawarkan cangkir ini sebagai permintaan maaf atas konflik sebelumnya. Petik 2. Dengan itu, Tuan. Yan mengambil secangkir teh dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Zhou Yu tidak menerima perasaannya. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan dingin. Kita lewati saja formalitasnya. Apa yang terjadi dengan Tang Bebe dan nona muda dari keluarga Hanmu? Sekelebat hawa dingin yang menyeramkan melewati Tuan. Mata Yan, tetapi wajahnya masih menampakkan senyum penuh. Dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Zhou Yu. Sambil menuangkan, dia melirik pelayan di belakangnya sambil memberi isyarat dengan matanya. Setelah itu, dia meletakkan teko, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Zhou, beginilah masalahnya. Petik 2. Masalah ini sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Ini melibatkan perubahan dalam keluarga, dan ini adalah rahasia keluarga yang buruk yang tidak boleh diungkapkan. Namun, bagi Anda, Tuan Zhou, aku tidak akan menahan apapun. Ten Yan mulai berbicara tanpa henti. Namun, Zhou Yu mendengarkannya sebentar dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ten Yan terus berbicara tentang hal-hal remeh-temeh, dan beberapa menit telah berlalu tanpa sampai pada pokok persoalan. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Yan, apakah kamu berbelit-belit denganku? Ten Yan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhou, saya memang cenderung bertele-tele, tapi niat saya bukan untuk menghilangkan detail apapun, tapi untuk mencoba mengklarifikasi semuanya. Tepat saat itu, serangkaian langkah kaki yang kacau mendekat. Tiba-tiba sekelompok besar orang menyerbu aula, langsung menuju Zhou Yu dan Tuan Yan. Zhou Yu menoleh untuk melihat, ternyata mereka yang masuk semuanya berusia di atas 40 tahun, dengan tingkat kultivasi terendah berada pada alam bawaan. Sendirian, kelompok ini mungkin bisa memusnahkan sebagian besar keluarga bangsawan di ibu kota. Memang, Red Leaf Villa penuh dengan para ahli. Pemimpin di antara mereka, khususnya, memiliki aura yang kuat dan tatapan mata yang tegas, memancarkan kehadiran yang tidak lebih lemah dari Tuan milik Yan. Ten Yan berdiri karena terkejut. Penjaga San, apa yang membawamu ke sini? Pria yang dikenal sebagai Guardian San berkata dengan dingin. Baru saja, seseorang dengan kasar menyusup ke villa dan bertarung dengan sengit di pavilion Yunsui. Wakil Jenderal Zhou mengirim saya ke sini untuk membawa para pembuat onar itu kepadanya. Petik 2. Setelah berbicara, dia menatap Zhou Yu. Apakah ini pemuda itu? Ten Yan cepat-cepat melangkah di depan Zhou Yu. Penjaga San, aku benar-benar minta maaf. Ini seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga, semua hanya kesalahpahaman. Inilah yang akan kami lakukan, segala kerusakan yang terjadi di pavilion Yunsui menjadi tanggung jawab saya. Tolong sampaikan juga hal ini kepada Wakil Jenderal Zhou, dan mari kita anggap masalah ini selesai. Petik 2. Penjaga San berkata dengan dingin. Ini bukan tentang kompensasi, tapi reputasi Red Leaf Villa. Oleh karena itu, dia harus bertemu dengan Wakil Jenderal Zhou. Petik 2. Mendengar hal ini, Tuan Yan berbalik, tampak tak berdaya, dan berkata, Zhou, kau lihat betapa kacaunya ini. Bagaimana kalau begini, kamu pergi bersama mereka dulu, aku akan segera menghubungi Jenderal Li untuk menjelaskan situasinya. Itu bukan masalah besar. Petik 2. Setelah masalah ini terselesaikan, saya akan menjelaskan situasi wanita muda itu secara rinci. Bagaimana kedengarannya? Zhou Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Siapakah Jenderal Li dan Wakil Jenderal Zhou ini? Nama Jenderal Li adalah Li Kuan, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Wakil Jenderal Zhou bernama Zhou Chang dan merupakan Wakil Jenderal yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di sini. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, jika mereka ingin melihatku, biarkan mereka datang ke sini. Mengapa saya harus pergi ke sana? Mendengar hal ini, wajah penjaga gunung menjadi gelap. Kurang ajar, kau pikir kau siapa? Melihat penjaga gunung itu marah, Tuan Yan buru-buru mencoba meredakan keadaan. Penjaga gunung, tolong, jangan marah.
Biar aku yang urus ini. Setelah menghentikan penjaga gunung, Ten Yan segera mendekati Zhou Yu dan berbisik. Zhou, saya khawatir Anda harus pergi. Meskipun wakil presiden Zhou bukan orang penting, dia memiliki orang-orang penting dari ibu kota di belakangnya. Peristiwa dengan wanita muda itu juga ada hubungannya dengan ibu kota. Jika para petinggi itu waspada, situasinya bisa menjadi sangat sulit. Petik 2. Tenang saja, kamu lanjutkan saja bersama mereka. Presiden Li seharusnya segera kembali. Begitu dia kembali, sepatah kata dari saya kepada Presiden Li akan menyelesaikan semuanya. Ten. Wajah Yan penuh penyesalan. Saat itu, aku pasti akan menjelaskan semuanya kepadamu, penyebab dan akibatnya. Zhou Yu menatap Tuan Yan, dan setelah beberapa detik, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia mengangguk. Boleh juga. Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan Hesu. Su, ayo kita lihat. Hesu mengangguk patuh, berpegangan pada lengan Zhou Yu, dan berjalan keluar. Para penjaga gunung dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan meninggalkan aula resepsi. Begitu Zhou Yu dan yang lainnya pergi, ekspresi Yan berubah. Di matanya, kilatan dingin berkelebat. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor wakil presiden Zhou. Saudara Zhou, anak itu telah pergi bersama para penjaga gunung. Kali ini aku butuh bantuanmu untuk melumpuhkannya, tapi jangan membunuhnya. Dia harus diserahkan kepadaku. Petik 2. Ketika Presiden Li kembali, saya pasti akan menyampaikan pesan baik kepada Anda. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara ceria. Hehe, Saudara Yan, kamu terlalu sopan, itu hanya hal sepele. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh Redcliffe Villa selain pembuat onar. Untuk setiap yang muncul, aku bisa menanganinya. Petik 2. Yan, Presiden Li tampaknya telah pergi menemui seorang petinggi hari ini. Tahukah kamu siapa dia? Meskipun wakil presiden Zhou dan Presiden Li adalah duo, ada kesenjangan besar dalam kekuasaan dan status, dan ada banyak rahasia yang tidak diketahui wakil presiden Zhou. Yan menjawab dengan senyum tipis. Tentu saja aku tahu. Nada bicara wakil presiden Zhou menjadi mendesak saat dia dengan cepat bertanya. Kakak Yan, bisakah kau memberitahuku? Orang besar ini tidak lain adalah Nona Ye Mengyun dari keluarga Ye. Mendengar tiga kata ini, nada bicara wakil presiden Zhou berubah drastis. Dia berkata dengan penuh semangat. Kakak Yan, apa kamu serius? Tentu saja, Anda tahu hubungan saya dengan Presiden Li. Presiden Li sedang dalam perjalanan kembali bersama Nona Ye sekarang. Wakil Presiden Zhou buru-buru berkata. Saudara Yan, aku berjanji akan melakukan apa yang kamu minta. Di hadapan Presiden Li dan Nona Ye, saya harap kalian dapat memuji saya. Petik 2. Hahaha, tentu. Yan tertawa. Setelah menutup telepon, Yan menampakkan ekspresi jahat. Zhou, beraninya kau macam-macam denganku di Villa Daun Merah, aku jamin kau tidak akan selamat. Bab 722. Dalam perang, penipuan itu penting. Zhou Yu mengikuti penjaga gunung dan yang lainnya, berjalan menuju bagian belakang Villa Daun Merah. Melihat sekelilingnya menjadi lebih tenang, Hesu tanpa sadar memeluk lengan Zhou Yu dan bertanya dengan suara rendah. Zhou Yu, kenapa aku merasa ada yang aneh di sini? Zhou Yu tersenyum tipis. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Hesu memutar bola matanya dengan keras ke arah Zhou Yu. Kamu hanyalah kasus chauvinisme laki-laki yang parah. Zhou Yu menyentuh hidungnya. Hesu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Zhou Yu, Redcliffe Villa memiliki latar belakang yang dalam. Jika Anda bisa menghindari pertikaian, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Zhou Yu terkekeh dan berkata. Hesu, kamu bicara terlalu terlambat. Kamu lupa, barusan, untuk menyelamatkanmu, aku sudah menghancurkan paviliun Yunsui. Hesu terdiam. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke depan. Tidak jauh di depan, ada sebuah paviliun. Di dalam paviliun, 3 orang sedang minum teh. Melihat penjaga gunung dan yang lainnya mendekat, seorang pria setengah baya bertubuh gempal mengenakan setelan jas berdiri dan berjalan keluar dari paviliun. Penjaga gunung itu mendatangi pria ini dan berkata, Wakil Presiden Zhou, para pembuat onar telah dibawa ke sini. Wakil Presiden Zhou mengangguk, tatapannya beralih ke Zhou Yu, mengamatinya sebelum berbicara. Wah, aku tahu kau pasti mampu, 3 penguasa Saint Realm di Villa Daun Merah kita tidak bisa menghentikanmu. Namun, aku ingin memberitahumu sesuatu, Redcliffe Villa tidak takut pada apapun, terutama pada seseorang yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati sepertimu. Perkataan Wakil Presiden Zhou jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi Zhou Yu.
Tentu saja, dia juga ingin menyelidiki batas-batas Zhou Yu. Namun, Zhou Yu memilih untuk mengabaikannya. Pandangannya beralih kedua orang lainnya yang tersisa di pavilion. Mereka adalah seorang pria tua dan seorang pria muda. Yang lebih muda memiliki penampilan seperti tuan muda yang mulia dengan wajah penuh kesombongan. Namun, sang tetua memiliki rambut dan alis putih, penampilan yang sederhana, dan sikap yang tenang, tetapi Zhou Yu merasakan aura yang kuat terpancar darinya. Tepat saat Zhou Yu menatap ke arah tetua itu pun tampak merasakannya dan juga balas menatap ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum si tetua menoleh ke belakang dan meneruskan minum tehnya. Melihat hal ini, pemuda itu bertanya, "Penatua, ada apa?" Sang tetua berkata perlahan, "Pemuda ini bukan orang biasa." Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Penatua, orang ini telah menyinggung Red Leaf Villa, dia sudah mati." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum tentu. Saya melihat pemuda ini tenang dan kalem, bukan seseorang yang tampak berumur pendek." Pria muda itu terkekeh. "Penatua, saya ingat Anda tidak mudah memuji orang lain, apa yang berbeda hari ini?" Orang tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Wakil Presiden Zhou jelas menyadari bahwa Zhou Yu telah mengabaikannya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi cemberut. "Wah, apa kau tidak mendengar kata-kataku?" Zhou Yu mengerutkan kening. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja terus terang, jangan bertele-tele." Wakil Presiden Zhou tidak menyangka Zhou Yu begitu sombong dan dia langsung marah. "Apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Mencari kematian, ya?" Begitu kata-kata itu terucap, para ahli di sekitar Zhou Yu langsung mengelilinginya, masing-masing memancarkan aura yang ganas. Diselimuti oleh aura yang banyak itu, wajah Hesu berubah pucat pasi, dan dia merasa sulit bernapas. Zhou Yu mendengus dingin. Dia melepaskan Eight Desolation Fist, yang langsung menghancurkan momentum di sekitarnya. "Apa, membawaku ke tempat terpencil ini bukan hanya untuk memudahkan kepindahan? Jika kau ingin bertarung, datang saja padaku, kenapa harus berpura-pura?" Wakil Presiden Zhou terkekeh dingin. "Karena kamu sudah siap untuk mati, itu yang terbaik. Tapi tenang saja, kamu tidak akan mati dengan mudah." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. "Penjaga gunung, lumpuhkan dia." Penjaga gunung itu mengangguk, dan sesaat kemudian, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia melancarkan pukulan dan menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Zhou Yu melindungi Hesu di belakangnya, lalu mengaktifkan teknik kuali emas dan menangkalnya dengan kekuatan geng naga. Bang! 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 Dalam sekejap, keduanya terlibat pertarungan, saling bertukar pukulan. Gelombang sisa Gangjin memaksa penduduk sekitar untuk terus mundur. Hanya lelaki tua di gazebo dan lelaki muda itu yang tetap tidak tergerak. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat bahwa gelombang sisa Gangjin yang mendekat dihancurkan oleh medan gaya tak terlihat. Keduanya bertukar pukulan dengan sengit, terlibat dalam beberapa gerakan tanpa menentukan pemenang. Wakil Presiden Zhou berteriak dengan marah. "Penjaga gunung, apa yang sedang kalian lakukan? Kamu tidak bisa menangani anak ini." Mendengar hal itu, penjaga gunung menjadi cemas. Dia melancarkan pukulan bertubi-tubi, namun alih-alih bisa menekan Zhou Yu, dia malah lengah oleh sebuah celah. Zhou Yu memanfaatkan momen itu dan mengeluarkan lolongan panjang dari mulutnya. Mengaum. Teknik gelombang suara yang kuat berubah menjadi sinar, menyerang langsung lautan kesadaran penjaga gunung. Terkejut, jiwa Mountain Guard bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan linglung saat dia berdiri membeku di tempat. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhou Yu langsung meninju dada penjaga gunung. Bang! Pukulan itu langsung mengenai dada Mountain Guard. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh penjaga gunung, bagaikan ilusi, hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan. Zhou Yu terkejut. Tepat pada saat itu, sebuah suara tajam terdengar dari belakangnya. Zhou Yu bereaksi sangat cepat, segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk pertahanan, tapi... Bang! Sebuah lubang berdarah muncul di punggungnya. Zhou Yu segera mengaktifkan Mountain River Step, mundur lebih dari 30 kaki. Setelah menenangkan dirinya, dia melihat Mountain Guard muncul di belakangnya sambil memegang pedang pendek di tangannya. "Kau pikir kau berhasil memukulku dengan teknik gelombang suara milikmu?" Zhou Yu mengerutkan kening. "Apakah kamu berpura-pura barusan?" Penjaga gunung terkekeh dingin. "Nak, ini namanya strategi perang. Anda mengalahkan Tuan Yan dengan tiba-tiba menggunakan serangan gelombang suara, apakah menurutmu aku akan melakukan kesalahan yang sama padamu?" "Heh, bagaimana rasanya pedang ini?" Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap, tidak menyangka telah ditipu oleh penjaga gunung.
Melihat ekspresi muram Zhou Yu, Mountain Guard menjadi semakin penuh kemenangan, menggoyangkan pedang pendek di tangannya, memperlihatkan kilau biru samar di atasnya. Harus kuakui, kemampuanmu di usiamu memang luar biasa, dan dalam pertarungan sungguhan, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi pedang ini dilapisi racun yang kuat. Tak lama lagi racun itu akan menggerogoti seluruh pembuluh darah tubuhmu, dan kematianmu akan sangat menyedihkan. Berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Bab 723. Kau mengajariku. Melihat Zhou Yu terluka, pemuda di dalam paviliun menampakkan ekspresi mengejek. Penatua, saya tidak menyangka bahkan Anda bisa salah, katanya. Kamu juga bilang dia bukan orang yang berumur pendek, tapi sekarang sepertinya anak ini pasti akan mati, tambah yang lain. Sang sesepuh menatap Zhou Yu, menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan matanya memancarkan cahaya aneh. Sementara itu, menghadapi ejekan dari penjaga gunung, kulit Zhou Yu pucat dan matanya redup. Jelas, dia sudah tamat. He Su panik. Zhou Yu. Wajahnya penuh dengan urgensi, dia hendak bergegas, tetapi Zhou Yu mengangkat tangannya dan mendorongnya jauh dengan kekuatan lembut. Namun, telapak tangan ini malah memperparah luka Zhou Yu. Puh! Zhou Yu meludahkan darah dari mulutnya, ekspresinya lesu. Nak, kau berusaha menyelamatkan wanitamu bahkan saat menghadapi kematian, kau benar-benar pria yang hebat. Tapi itu tidak ada gunanya, kamu tetap akan mati. Penjaga gunung itu mencibir. Pada saat ini, Wakil Presiden Zhou berkata dengan wajah berbisa. Penjaga gunung, jangan bunuh dia, cukup lumpuhkan dia, sudah cukup, biarkan dia hidup. Mendengar ini, penjaga gunung mengangguk dan kemudian berbalik menatap Zhou Yu. Wah, kamu dengar itu. Lakukan dengan cepat dan nonaktifkan kultivasi Anda sendiri, katanya. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia meraung. Penjaga gunung itu, sambil memegang pedang pendek, melangkah ke arah Zhou Yu. Beberapa orang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati. Saat mencapai Zhou Yu, penjaga gunung itu, dengan seringai di wajahnya, menusukkan pedangnya ke dada Zhou Yu. Zhou Yu, tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan, bahkan tidak dapat menghindari pedang itu. Dentang. Pedang itu menusuk dada Zhou Yu. Akan tetapi, bunyi yang dihasilkan seperti benturan logam. Untuk sesaat, penjaga gunung itu benar-benar tercengang. Tetapi saat itu, Zhou Yu, yang tampak lemah dan tak berdaya, tiba-tiba memancarkan kilatan di matanya. Dari dalam dirinya, sebuah pukulan yang sangat dahsyat meletus dan mengenai perut penjaga gunung itu. Pada jarak sedekat itu, penjaga gunung tidak punya ruang untuk menghindar. Dalam sekejap, 10 kekuatan ki berbentuk naga menyerbu ke perut penjaga gunung. Penjaga gunung itu berteriak dan memuntahkan darah saat ia terpental mundur. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba berdiri. Bayangan berdarah hantu kuali emas berkelebat di sekujur tubuhnya. Didukung oleh langkah-langkah gunung dan sungai, Zhou Yu muncul bagai hantu di sisi penjaga gunung, melancarkan pukulan dahsyat lainnya. Setelah menerima pukulan berat di perutnya, meskipun penjaga gunung terluka dan muntah darah, dia juga melakukan pembelaan. Namun, dia tidak menyangka Zhou Yu akan membalas secepat itu. Bukankah dia diracuni? Bagaimana dia masih bisa melakukan manuver ofensif berintensitas tinggi secara berturut-turut? Dalam kilatan petir, tanpa sempat berpikir, penjaga gunung secara naluriah mengangkat lengannya untuk menangkis. Bang! Pukulan itu menghantam lengannya dengan keras. Retakan! Terdengar suara tulang patah dari lengan penjaga gunung. Faktanya, pada saat patah tulang itu terjadi, penjaga gunung itu menyaksikan dengan ngeri ketika tulang lengannya sendiri menyembul dari dagingnya. Penjaga gunung itu terbanting ke tanah akibat pukulan ini. Gempa itu mengguncang tanah hingga menimbulkan getaran kecil. Dan itu belum semuanya. Zhou Yu lalu menghentakkan kaki dengan keras. Bang! Tendangan itu mendarat tepat di dada penjaga gunung. Dadanya cekung ke dalam secara signifikan. Raut wajah penjaga gunung berubah menjadi ngeri, dia tidak bisa membedakan apakah dia merasakan lebih banyak kesakitan atau ketakutan. Bukankah kamu diracuni? Bagaimana itu mungkin? Zhou Yu mencibir, aku telah diracuni sejak aku masih muda, racunmu tidak ada artinya bagiku. Melihat kejadian itu, sesepuh di paviliun itu tersenyum. Sudah berakhir. Pemuda di hadapannya sudah tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa sedetik yang lalu, Zhou Yu telah ditikam dan diracuni. Tampaknya tidak berdaya untuk melawan, namun detik berikutnya, ia sekuat naga, dan dalam beberapa detik, telah menjatuhkan penjaga gunung. Setelah terkejut sesaat, pemuda itu segera menatap lelaki yang lebih tua. Penatua, bagaimana dia melakukannya? Racun dari penjaga gunung itu bukan racun biasa, kan? Rata-rata Master Saint Realm yang keracunan karenanya kemungkinan akan menunjukkan gejala dalam beberapa menit.
Kasus yang ringan akan merusak meridian dan organ, sedangkan kasus yang parah akan mengakibatkan kematian. Lalu bagaimana anak ini bisa selamat? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu, aku tidak tahu. Namun, justru karena itulah dia bukan sosok yang sederhana. Mendengar itu, kilatan cahaya melintas di mata pemuda itu. Penatua, bagaimana menurutmu jika aku menaklukkan orang ini? Sang sesepuh tertegun sejenak dan menatap pemuda di depannya. Tuan muda, jika Anda bisa menaklukkan pemuda ini, dia akan menjadi aset berharga bagi Anda. Ketakutan saya adalah anak ini, yang sombong dan angkuh, bukanlah tipe orang yang mau tunduk pada orang lain. Pria muda itu terkekeh. Penatua, disitulah Anda salah. Meskipun pemuda ini telah mengalahkan penjaga gunung dan tampak sangat mengesankan, dia juga telah menanam bencana besar bagi dirinya sendiri, bahkan mungkin surat perintah hukuman mati. Kamu tidak ingat? Ini adalah Villa Daun Merah, penjaga gunung dan yang lainnya adalah para ahli yang dibesarkan oleh keluarga Ye. Dia membunuh seseorang dari keluarga Ye. Apakah keluarga Ye akan membiarkan dia pergi? Orang tua itu sedikit terkejut. Dia segera mengerti maksud pemuda itu. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, akunya. Tapi tuan muda, jika Anda ingin menyelamatkannya, apakah Anda tidak takut menyinggung keluarga Ye? Hanya penjaga alam suci. Jika perlu, aku akan menawarkan kompensasi yang besar. Petik 2. Pemuda itu penuh dengan kesombongan, tetapi dia tidak menyadari bahwa pernyataan ini membuat orang tua di depannya menunjukkan ekspresi tidak senang. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Zhou Yu telah mendekati penjaga gunung yang terjatuh. Dia menatap penjaga gunung yang tergeletak di tanah. Bagaimana rasanya tendangan itu? Ironisnya, hanya 3 menit sebelumnya, penjaga gunung telah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Zhou Yu, tetapi sekarang, perannya terbalik. Wajah penjaga gunung itu berdarah, dan dia berjuang untuk bangkit, tetapi luka-lukanya terlalu parah, dan dia tidak dapat berdiri lagi. Mata penjaga gunung itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kamu jelas, diracuni olehku, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Zhou Yu mencibir. Bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Ini disebut, semua adil dalam perang. Saat berbicara, Zhou Yu menamparkan ke bawah dari udara, dan penjaga gunung itu langsung pingsan. Kemudian, Zhou Yu berbalik menatap wakil presiden Zhou, matanya dipenuhi niat dingin. Apakah kamu sudah menyiapkan trik lainnya? Gunakanlah segera, karena sebentar lagi, Anda tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Petik 2. Bab 724 Rencana Ao Zie. Zhou Yu juga terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba. Baru setelah dia merasakan tatapan dingin Zhou Yu, dia tersadar kembali ke kenyataan. Wajah Zhou Yu berubah, dan dia mundur selangkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan dia untukku. Atas perintah Zhou Yu, lebih dari selusin penjaga menyerbu ke arah Zhou Yu. Namun, pengawal utama mereka telah dilumpuhkan oleh Zhou Yu. Tingkat kultivasi tertinggi di antara ikan-ikan kecil ini hanya pada awal Saint Realm. Bagi Zhou Yu, mereka bukanlah tantangan besar. Dia membuka mulutnya, lalu melolong panjang. Melolong. Gelombang suara yang mengerikan meledak dari mulut Zhou Yu, dan dengan peningkatan roh primordial alam sucinya, menyebar ke segala arah. Para penjaga yang menyerbu tercengang oleh raungan iblis milik Zhou Yu. Zhou Yu segera melepaskan Eid Desolate Fist, kekuatannya menyapu bersih. Tidak ada satupun penjaga yang dapat menandingi Zhou Yu. Hanya penjaga di awal Saint Realm yang nyaris tak mampu menahan raungan iblis milik Zhou Yu, namun menghadapi perhatian Zhou Yu yang terfokus, dia hanya bertahan 2 gerakan sebelum Zhou Yu mengirimnya terbang dengan pukulan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua penjaga terjatuh dan tidak bisa bangun. Zhou Yu membersihkan tangannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Dia melangkah menuju Zhou Yu. Zhou Yu panik. Pada titik ini, ia tidak memiliki petarung yang kompeten di sisinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah Villa Daun Merah, dan Nona Ye akan tiba sebentar lagi. Jika kau mencoba menyerangku sekarang, aku jamin kau akan mati dengan sangat buruk. Petik 2. Zhou Yu berhenti di tengah langkah, bingung sejenak. Nona Ye. Nona Ye yang mana? Mengira Zhou Yu terintimidasi, dia mendapatkan kembali keberaniannya dan membentak. Pelindung di balik Red Leaf Villa adalah keluarga Ye dari ibu kota. Tentu saja, Nona Ye yang kumaksud adalah Nona Ye Mengyun dari keluarga Ye di ibu kota. Dia akan segera tiba di villa. Jika kamu pintar, kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, jika tidak. Tamparan. Zhou Yu menamparkan wajahnya. Zhou Yu tidak punya kesempatan untuk melawan dan terpental sambil berteriak. Dia terjatuh ke tanah, meratap kesakitan. Dasar bajingan kecil, kau minta mati. Zhou Yu mencibir.
Kalau saja Zhou Yu tidak menyebut nama Ye Mengyun, dia mungkin akan memikirkan pelindung misterius di balik Villa Daun Merah, tetapi saat menyadari bahwa itu adalah keluarga Ye, dia tidak punya keraguan sedikitpun. Zhou Yu melangkah maju, kakinya menekan wajah Zhou Yu. Aku sedang mencari kematian. Villa Daun Merahmu pertama-tama melindungi dan mendukung para penculik wanitaku, lalu berkolusi dengan mereka untuk menjebakku dalam upaya membunuhku. Apakah Ye Mengyun tahu tentang kesalahanmu sebagai Zhou Yu di Villa Daun Merah? Zhou Yu memiliki pemahaman tentang karakter Ye Mengyun. Dia yakin dia tidak mengetahui masalah ini. Jika dia tahu dan membiarkan hal-hal ini terjadi, maka dia telah salah menilai dirinya. Mendengar hal ini, Zhou Yu jelas panik, tapi masih mengerahkan serangan karena keberanian palsu. Berani sekali kau. Nama Nona Ye bukan untuk dipanggil langsung oleh anak laki-laki sepertimu. Tetap keras kepala bahkan di ambang kematian. Zhou Yu mendengus dingin dan menendang keluar. Wakil Presiden Zhou menjerit sedih saat dia ditendang dan berguling menjauh. Terdengar suara tulang patah dari tubuhnya. Melihat Zhou Yu berjalan ke arahnya lagi, tatapan dingin yang menusuk tulang di matanya benar-benar membuat Wakil Presiden Zhou panik. Tuan Muda Ao, selamatkan aku. Mendengar hal itu, senyum mengembang di mata pemuda di dalam pavilion. Waktu yang dipilih Wakil Presiden Zhou untuk berseru sangatlah tepat, memberinya kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Penatua, aku akan merepotkanmu untuk ini. Sang tetua menganggukkan kepalanya dan kemudian aura kuat muncul dari tubuhnya, mengunci Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu telah bertarung melawan para penjaga gunung selama ini, dia selalu sedikit memperhatikan lelaki tua di pavilion itu. Dari semua orang yang hadir, hanya sesepuh ini yang tampaknya agak sulit dipahami olehnya. Dia khawatir si Penatua mungkin melakukan serangan diam-diam. Kemudian, si Penatua tidak pernah bergerak sedikitpun. Zhou Yu juga mengetahui bahwa keduanya bukan dari Villa Daun Merah. Namun sekarang, di saat yang kritis ini, sang Penatua akhirnya mengambil tindakan. Zhou Yu menginjak Wakil Presiden Zhou dan menoleh untuk menatap orang yang lebih tua. Apakah kalian berdua ingin ikut campur dalam masalah ini? Tuan Muda Ao, dengan tenang dan kalem, tiba di hadapan Zhou Yu. Saudaraku, aku mengagumi keterampilan bela dirimu. Di usiamu saat ini, kamu niscaya memiliki masa depan yang tak terbatas. Tidak perlu bersikeras untuk bertarung sampai mati dengan Red Leaf Villa. Petik 2. Bagaimana kalau kau memberiku sedikit muka dan membiarkan Wakil Presiden Zhou pergi? Memberimu sedikit wajah. Sudut mulut Tuan Muda Ao terangkat, tanpa sengaja memperlihatkan jejak kesombongan. Keluarga Ao. Kedengarannya familiar. Dengan sedikit perenungan, Zhou Yu teringat. Selama kompetisi seni bela diri di kota Yu, dia bertemu dengan seorang pemuda di sebuah perjamuan yang mengaku sebagai Ao Xiang dari keluarga Ao di ibu kota. Dalam hal itu, keduanya pasti memiliki hubungan persaudaraan. Mereka adalah saudara kandung atau sepupu. Apa hubungan Ao Xiang denganmu? Tanya Zhou Yu acuh tak acuh. Ekspresi Ao Xiang tiba-tiba tidak sesantai sebelumnya. Dia dan Ao Xiang, keduanya keturunan keluarga Ao, tampak seperti sepupu, tetapi pada kenyataannya, mereka mewakili kepentingan garis keluarga masing-masing, yang menjadikan mereka pesaing. Jadi, jika Zhou Yu milik Ao Xiang, dia harus mengambil tindakan. Jika anak muda ini tumbuh kuat, dia akan menjadi aset penting bagi Ao Xiang, yang akan menjadi berita buruk baginya. Dia berkata sambil mengerutkan kening. Apa hubunganmu dengan sepupuku? Apa urusanmu? Balas Zhou Yu. Sikap Zhou Yu sangat membuat Ao Xiang yang sombong merasa jengkel. Dengan ekspresi muram, dia berkata, sebaiknya kau jawab pertanyaanku dengan serius, nyawamu mungkin bergantung padanya. Zhou Yu tertawa dingin. Zhou Yu menendang Wakil Presiden Zhou hingga melayang, lalu menatap Ao Xiang dengan dingin. Aku benar-benar ingin melihat apa yang kau punya yang bisa merenggut nyawaku. Bab 725. Saat keduanya hendak mengakhiri pembicaraan, si Penatua bergegas melangkah maju dan menempatkan dirinya di antara mereka. Setelah berbicara, dia berbalik menatap Ao Xiang. Tuan Muda, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum semuanya jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, nasihatnya. Mendengar nasihat orang tua itu, Ao Xiang menyadari bahwa dia agak tidak sabar. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan kemudian menatap Zhou Yu sambil tersenyum. Kakak, itu cuma candaan. Jangan menganggapnya serius. Petik 2. Ao Xiang dan aku adalah keluarga, dan karena kamu mengenal sepupuku, itu berarti kita juga keluarga. Bagaimana kalau begini, katakanlah aku, Ao Xiang, berutang budi padamu. Mari kita selamatkan Wakil Presiden Zhou untuk saat ini. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Baiklah, suruh dia berlutut dan minta maaf pada adikku Sue. Jika dia memaafkannya, aku juga bisa melepaskannya, katanya.
Mendengar hal ini, Wakil Presiden Zhou, meskipun kesakitan, berteriak dengan marah. Sebagai Wakil Presiden Red Leaf Villa yang terhormat, berlutut untuk meminta maaf lebih buruk daripada kematian baginya. Itu suatu kemustahilan. Kebencian melintas di mata Wakil Presiden Zhou saat dia menoleh ke Ao Ziye dan berkata, "Tuan Muda Ao, Nona Ye dari Villa Daun Merah akan segera datang. Jika kau bisa membantuku melumpuhkan anak muda ini, aku akan memastikan untuk berbicara baik tentangmu di depan Nona Ye." Petik 2. Wakil Presiden Zhou sangat memahami keturunan keluarga ini. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran untuk meraih kekuasaan dan keuntungan setiap hari. Dan untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, orang harus mempertimbangkan pengaruh siapa yang paling besar. Tidak diragukan lagi, keluarga Ye dari ibu kota merupakan salah satu faksi yang paling ingin diikuti oleh keturunan ini. Banyak keturunan datang ke Red Leaf Villa saat mereka tidak mempunyai hal lain untuk dilakukan. Sebagian untuk liburan dan sebagian berharap bertemu seseorang dari keluarga Ye di ibu kota secara kebetulan. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Wakil Presiden Zhou, mata Ao Ziye tiba-tiba berbinar karena kegembiraan. "Wakil Presiden Zhou, apakah Anda serius?" tanyanya. "Ah, Ye Mengyun. Dia terkenal di seluruh ibu kota dan bahkan di luar itu. Dia bukan hanya cucu kesayangan Ye Zhongshan dari keluarga Ye dan seorang jenius bela diri, tetapi dia juga telah melangkah ke alam bawaan di usia muda dengan potensi untuk maju ke alam suci di masa depan tanpa masalah apapun. Terlebih lagi, dia secantik Dewi Surgawi. Atributnya hampir mencapai batas maksimal. Dia adalah gadis impian hampir semua keturunannya. Jika dia punya kesempatan untuk berkenalan dengan Ye Mengyun hari ini, itu berarti dia bisa sepenuhnya memimpin semua generasi muda lainnya di keluarganya. Lebih baik lagi, jika hubungan mereka dapat berkembang lebih jauh, maka jabatan kepala keluarga Ao pasti akan menjadi miliknya. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Pandangannya ke arah Zhou Yu berubah sekali lagi. Dibandingkan dengan Ye Mengyun, menaklukkan Zhou Yu tidak berarti apa-apa. Dia segera mengubah nadanya, memerintah. "Nak, aku beri kamu waktu 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf kepada Wakil Presiden Zhou. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sang tetua, yang mengenal Ao Ziye dengan baik, memahami kegembiraannya. Dia mendesah dalam hati, berpikir bahwa tuan muda itu masih terlalu naif. Jangankan apakah Wakil Presiden Zhou dapat berbincang secara bermakna dengan Ye Mengyun, bahkan jika dia bisa, masih belum pasti seberapa efektif hal itu. Melihat keadaan Wakil Presiden Zhou yang menyedihkan saat ini, tetua itu curiga bahwa dia hanyalah orang tak penting bagi Ye Mengyun. Dan pemuda ini, jika dapat ditundukkan, akan memberikan manfaat yang tak terkira. Tetua itu menarik Ao Ziye ke samping dan berbisik. "Tuan muda, mohon pertimbangkan kembali masalah ini." Sebelum si penatua bisa menyelesaikan perkataannya, Ao Ziye menyela. "Penatua, tidak perlu bicara lagi. Aku tahu kau sangat menghargai pemuda ini, tapi masalah ini menyangkut kebaikan Nona Ye Mengyun kepadaku, aku tidak bisa mengambil risiko apapun," tegasnya. "Sudah diputuskan." Wajah orang tua itu menampakkan ketidakberdayaan, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Dia tidak bisa berdebat secara terbuka dengan Ao Ziye, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, tatapan Ao Ziye kembali ke Zhou Yu. Melihat Zhou Yu tetap acuh tak acuh, Ao Ziye berkata dengan dingin. "Wah, tampaknya kau bertekad mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Petik 2. Penatua, lumpuhkan dia, perintahnya. Meskipun si tetua memiliki kesan yang baik terhadap Zhou Yu, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Ao dan tidak dapat membantu orang lain melawan tuan mudanya sendiri. Sang tetua memandang Zhou Yu dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Zhou Yu menyipit, kilatan semangat juang terpancar melaluinya. "Mari kita lihat apa yang mampu kamu lakukan," katanya. Dengan itu, Zhou Yu mengambil inisiatif untuk menyerang, bergerak dengan langkah, gunung dan sungai, dan muncul seperti hantu di hadapan sesepuh itu. Ditingkatkan oleh Eight Desolations Fist, dia melontarkan pukulan. Dia ingin menguji batas kemampuan orang tua itu. Sang tetua tampak sangat tenang, hanya mundur sedikit untuk menghindari sebagian besar kekuatan pukulan Zhou Yu, lalu dengan tenang membalas dengan pukulannya sendiri. Bang! Wujud Zhou Yu terlempar. Di udara, Zhou Yu memutar tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan tetua itu, lalu mendarat di tanah. Saat mendarat, pandangan Zhou Yu terhadap orang tua itu berubah. Pukulan itu, yang dilancarkan tanpa teknik khusus apapun, telah dengan mudah menembus 8 tinju kehancurannya. Bahkan Kuyao atau Tuan Yan perlu menggunakan teknik tinju, Reach to Heaven, untuk menangkis pukulan seperti itu. Orang tua ini memang luar biasa. Tatapan mata Zhou Yu semakin dalam, tepat saat dia hendak melakukan gerakan berikutnya.
Namun pada saat itu, seorang penjaga dari villa bergegas menghampiri. Wakil Presiden Zhou, mobil CEO Li baru saja memasuki gerbang villa. Mendengar hal ini, Wakil Presiden Zhou berseru dengan gembira. Ini Nona Ye. CEO Li telah membawanya kembali. Dengan itu, dia menatap Zhou Yu dan mencibir. Bab 726. He Su, yang berdiri di samping Zhou Yu, mengubah ekspresinya saat mendengar ini. Dia bergegas ke Zhou Yu dan, sambil memegang lengannya, berbisik. Sekarang kamu takut. Wajah Wakil Presiden Zhou penuh dengan kepahitan saat dia melihat ke arah Ao Zie. Tuan Muda Ao, tolong bantu saya berdiri, saya harus pergi menyambut Nona Ye. Wajah Ao Zie berseri-seri karena kegembiraan. Dia berlari kecil, menghampiri Wakil Presiden Zhou, dan membantunya berdiri. Mata Zhou Yu menyipit, siap untuk bergerak, tetapi seorang tetua di sisinya memperingatkan. Anak muda, dengan aku di sini, kau tidak bisa menyentuhnya. Mengapa tidak mengikuti saran wanita muda itu dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri? Mendengar ini, Wakil Presiden Zhou menjadi cemas. Setelah dipukuli begitu parah oleh Zhou Yu, tentu saja dia ingin membalas dendam, bagaimana mungkin dia membiarkannya melarikan diri begitu saja. Dia buru-buru menatap Ao Zie. Tuan Muda Ao, saya meminta pengawal Anda untuk memastikan menahannya. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri, jika tidak, jika Nona Ye menyalahkannya, aku khawatir kamu juga akan terlibat. Ao Zie mengangguk, lalu menoleh ke arah yang lebih tua. Sebelum orang tua itu dapat menjawab, Zhou Yu berbicara. Jika saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kepada Tuan. Dengan situasi yang saat ini, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Keluarga Ye adalah pendukung utama di sini, kan? Kalau begitu aku juga ingin bertemu Nona Ye ini. Mendengar ini, Wakil Presiden Zhou tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Cahaya jahat tiba-tiba muncul di matanya. Orang bodoh ini sebenarnya mencari kematian, bergegas menemui Nona Ye, dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Karena khawatir Zhou Yu mungkin menggunakan taktik pengalihan perhatian, Wakil Presiden Zhou secara khusus mengingatkan Ao Zie, sehingga memastikan tetua itu terus mengawasi Zhou Yu. Kemudian, didesak oleh dukungan Ao Zie, dia terlatih-tatih menuju ruang resepsi eksklusif Ye Mengyun. Adapun Zhou Yu, dia tidak menunjukkan niat untuk lari, dengan tenang mengikuti di belakang. Namun, He Su yang ada di sampingnya ketakutan, kulitnya pucat pasi. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan urgensi. Jika kita terus mengikuti seperti ini, kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mencoba. Kata-kata cemas He Su terus-menerus terngiang di telinga Zhou Yu. Zhou Yu hanya tersenyum dan berkata ringan. Kakak Su, jangan khawatir. Jika keadaan menjadi lebih buruk, hadapilah dengan kekuatan dan gunakan kekuatan untuk mengalihkan air dengan tanah. Saat mereka berbicara, rombongan itu telah tiba di luar tempat istirahat khusus di sebelah kantor Ye Mengyun. Saat itu, tempat istirahat di luar telah berkumpul cukup banyak kerumunan penjaga senior dari villa dan banyak staf layanan, semuanya menunggu kedatangan Nona Ye. Indra ketuhanan Zhou Yu menyapu area tersebut dan menemukan ada 3 ahli alam suci di sini. Meskipun mereka masih berada di alam suci awal, ini sudah hampir 10 ahli alam suci yang muncul satu demi satu di villa daun merah. Kekuatan seperti itu sungguh hebat. Tepat pada saat itu, Wakil Presiden Zhou dan yang lainnya tiba. Semua orang tampak terkejut melihat penampilan Wakil Presiden Zhou yang acak-acakan. Apa yang terjadi pada Wakil Presiden Zhou hingga berakhir seperti ini? Merasakan tatapan bingung dari kerumunan, Wakil Presiden Zhou melotot dengan ekspresi gelap. Semua orang segera menarik kembali pandangan ingin tahu mereka dan menundukkan kepala, mundur selangkah untuk memberi jarak. Wakil Presiden Zhou mendengus dingin dan melangkah maju. Penasaran, Ao Zie bertanya. Wakil Presiden Zhou, apakah kita tidak akan masuk? Wakil Presiden Zhou menjawab. Ini adalah ruang resepsi eksklusif Nona Ye. Setiap kali dia datang, dia mengadakan pertemuan di sini dan mengeluarkan perintah. Petik 2. Tanpa izinnya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Masuk tanpa izin, kalau Nona Ye marah, bisa berakibat fatal. Petik 2. Jadi kami hanya menunggu di depan pintu. Ao Zie tiba-tiba tersadar dan kilatan melintas di matanya. Dia melangkah maju secara halus ke tempat yang lebih mencolok, merapikan pakaiannya, dan menegakkan punggungnya. Dia berharap dapat memberikan kesan pertama yang baik pada Ye Mengyun. Pada saat ini, Zhou Yu dan He Su juga mengikuti ke dalam. Wakil Presiden Zhou menatap Zhou Yu dengan seringai dingin. Aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali untuk mengikutinya. Kuharap kau tidak mengompol nanti. Petik 2. Zhou Yu meliriknya, terlalu malas untuk menjawab, dan melangkah melewati kerumunan menuju ruang resepsi.
Melihat tindakan Zhou Yu, staf di ambang pintu menjadi cemas, dan segera bergerak untuk menghentikannya. Namun mereka dengan cepat dicegat oleh Wakil Presiden Zhou yang sigap. Melihat Zhou Yu masuk, staf yang cemas itu berseru. Jika Nona Ye melihat ini, dia pasti akan marah besar. Mata Wakil Presiden Zhou menunjukkan senyum mengejek saat dia berkata. Semakin gegabah anak nakal ini, semakin menyedihkan akhir hidupnya. Dia sekarang semakin ingin tahu seperti apa ekspresi wajah Zhou Yu saat menemui ajalnya. Itu pasti menghibur. Waktu berlalu dengan penuh harap, setiap menit dan detik terus berdetak. 15 menit kemudian, tiba-tiba sekelompok besar orang muncul di pintu masuk dan Li Quan, orang yang bertanggung jawab atas Red Leaf Villa, adalah orang pertama yang melangkah masuk. Saat masuk, dia memposisikan dirinya dengan hormat di ambang pintu, tubuhnya miring ke samping. Lalu, seorang wanita berpakaian hitam masuk. Itu adalah Ye Mengyun. Saat Ye Mengyun muncul, semua orang yang hadir merasakan suatu kekuatan penindasan yang halus, saraf mereka tanpa sadar menegang, bahkan takut untuk bernapas dengan keras. Ye Mengyun berjalan langsung ke ruang resepsi. Saat hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya ke Wakil Presiden Zhou di ambang pintu, sedikit mengernyit. Bab 727. Jalan buntu. Wakil Presiden Zhou dipukuli oleh Zhou Yu, dan saat itu, wajahnya menunjukkan ekspresi menyedihkan, darah masih mengotori pakaiannya. Bukannya dia tidak punya waktu untuk membereskan, melainkan, dia sengaja ingin menunjukkan kepada Ye Mengyun sisi paling tragis dirinya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Villa Daun Merah dan pengorbanan besar yang telah dilakukannya. Saat menghadapi pertanyaan Ye Mengyun, hati Wakil Presiden Zhou bergetar karena kegembiraan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya sedikit pun di wajahnya, sebaliknya, dia memasang ekspresi bersalah dan cemas. Maafkan saya, Nona Ye, karena muncul di hadapan Anda seperti ini. Itu sungguh tidak sopan. Petik 2. Tapi, aku baru saja berurusan dengan orang gila yang memaksa masuk ke villa dan memulai perkelahian. Sebelum masalah itu selesai, aku mendengar bahwa Nona Ye telah tiba, jadi aku bergegas menyambutmu. Li Quan mengikuti di belakang Ye Mengyun. Pria tak tahu malu yang menyebalkan, bukankah ini hanya pamer belaka? Pada saat ini, alis Ye Mengyun berkerut saat dia menoleh ke arah Li Quan. Li Quan, keluarga sudah menyediakan begitu banyak ahli untuk Villa Daun Merah, bagaimana mungkin kejadian seperti itu masih terjadi? Jika kejadian seperti ini sering terjadi, bagaimana villa ini bisa terus beroperasi? Li Quan buru-buru menjelaskan. Nona Ye, kejadian seperti itu jarang terjadi. Setidaknya, dalam 5 tahun terakhir, baru hari ini kecelakaan seperti itu terjadi. Petik 2. Tenang saja, aku akan menangani ini dengan tegas, membunuh 1 orang sebagai peringatan bagi 100 orang sebagai pelajaran. Setelah mengatakan itu, Li Quan memandang ke arah Wakil Presiden Zhou. Wakil Presiden Zhou, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk segera menanganinya? Wakil Presiden Zhou buru-buru menjawab. Selain itu, saya meminta penjaga gunung untuk mengambil tindakan secara pribadi, tapi penyusup itu terlalu kuat, bahkan penjaga gunung pun tidak dapat menandinginya. Mendengar ini, wajah Li Quan membeku. Penjaga gunung adalah satu dari 3 orang yang memiliki kultivasi tertinggi di Red Leaf Villa. Bahkan dia pun tidak sebanding dengan si penyusup. Wakil Presiden Zhou melanjutkan dengan mengatakan. Sambil berkata demikian, Wakil Presiden Zhou menunjuk Ao Ziye yang berdiri di sampingnya. Ao Ziye melangkah maju dengan ekspresi gembira. Nona Ye, salam kenal, saya Ao Ziye dari keluarga Ao dari kota Shanghai. Saya kebetulan berada di Haizu untuk urusan bisnis dan menginap di Red Leaf Villa selama beberapa hari. Saya tidak menyangka akan beruntung bertemu Nona Ye. Tanpa undanganmu, aku datang ke sini sendirian. Harus dikatakan, Ao Ziye memang keturunan keluarga besar. Pidatonya tidak sombong dan tidak pula terlalu merendahkan, selalu pantas dan sopan. Ye Mengyun mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, Anda adalah tuan muda dari keluarga Ao, salam. Bahwa Anda mengalami hal seperti itu saat menginap di Red Leaf Villa, tampaknya keramahan kami kurang. Baiklah, biaya penginapanmu untuk kunjungan ini akan menjadi tanggunganku. Petik 2. Mendengar hal ini, Ao Ziye sangat gembira, tetapi ia tetap bersikap tenang sebagai pria yang rendah hati. Nona Ye, di hadapanmu, aku tidak berani berpura-pura menjadi tuan muda, aku sangat menyadari harga diriku. Mengenai berurusan dengan orang gila itu hanyalah masalah kecil, hanya usaha kecil, dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ye Mengyun berbicara dengan nada final. Pokoknya, janganlah kita semua berdiri di sini. Silakan masuk dan duduk. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melangkah menuju ruang penerima tamu di dalam. Melihat ini,
mata Wakil Presiden Zhou memancarkan seringai yang tak kentara, dan dia segera mengikutinya. Kerumunan itu melewati koridor dan tiba di ruang resepsi. Akan tetapi, saat memasuki ruang resepsi, mereka terhenti di tempat, tercengang. Dua orang sudah hadir di ruang penerima tamu dan, yang mengherankan, salah satu pemuda sedang duduk di kursi guru di tengah ruangan, dengan kaki disilangkan, sambil dengan santai membolak-balik album foto yang ada di atas meja. Dalam sekejap, Li Quan berkeringat dingin. Itu adalah barang-barang pribadi Ye Mengyun. Pada hari-hari biasa, bahkan petugas kebersihan pun tidak berani menyentuhnya, namun pemuda ini tidak hanya menyilangkan kakinya di atasnya, tetapi juga dengan berani menelitinya. Li Quan gemetar, keringat bercucuran seketika, dan dia meraung. Siapa anak ini? Kok dia bisa duduk di kursi Nona Ye? Bagaimana kalian semua menjalankan urusan? Para staf di samping menjadi ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka menggigil tak terkendali. Itu. Pada saat itu, Wakil Presiden Zhou segera melangkah maju dan berkata, Nona Ye, Manajer Li, anak ini adalah orang gila yang menyerbu masuk ke villa. Dia tidak hanya melukai beberapa penjaga alam suci Villa Daun Merah dan hampir menghancurkan pavilion Ruoshui, tetapi dia juga melukai Tuan Yan, teman Manajer Li, tinggal di dalam. Petik 2. Cedera yang saya alami, semuanya berkat dia. Lagi pula, mendengar Nona Ye akan datang, dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Dia berjalan dengan angkuh ke ruang penerima tamu, menuntut untuk berbicara denganmu tentang masalah itu. Wakil Presiden Zhou membumbui ceritanya, mencampurkan 3 bagian kebenaran dengan 1 bagian fiksi, dan secara efektif mengutuk Zhou Yu ke neraka tingkat ke-18. Mengingat pemahamannya terhadap perilaku dan kepribadian Ye Mengyun, dia hampir yakin bahwa Zhou Yu, anak ini, akan celaka. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wakil Presiden Zhou menatap Zhou Yu dengan seringai sinis tersirat di matanya. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu mati atau tidak. Setelah mendengar kata-kata Wakil Presiden Zhou, Li Quan adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di villa, dan bersikap begitu sombong. 3 ahli alam suci di belakang Li Quan segera melangkah maju serempak, melepaskan aura mereka dan mengunci Zhou Yu. Ao Ziye juga melangkah maju dan berkata, Manajer Li, jika perlu, tetua juga bisa mengambil tindakan untuk membantumu melumpuhkan anak ini. Sang tetua sebenarnya tidak ingin terlibat, tetapi karena Ao Ziye telah berbicara, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Sang tetua pun melangkah maju, dan aura yang lebih kuat terpancar darinya. Dalam sekejap, di dalam ruang resepsi, beberapa napas menyelimuti Zhou Yu. Tidak seorang pun meragukan bahwa di detik berikutnya, Zhou Yu akan dicabik-cabik oleh para ahli ini. Namun, saat itu, Ye Mengyun tiba-tiba berbicara. Bab 728 Hukuman. Perkataan Ye Mengyun membuat ruang resepsi menjadi sunyi senyap. Nadanya terdengar seperti percakapan antara teman lama. Khususnya bagi Wakil Direktur Zhou dan Ao Ziye, yang beberapa detik sebelumnya tengah mengasah pisau mereka dengan penuh semangat untuk menghabisi Zhou Yu dan menjilat Ye Mengyun, ekspresi wajah mereka membeku di detik berikutnya ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun orang pertama yang tersadar adalah Li Quan. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa Ye Mengyun sedang mencari seseorang bernama Zhou Yu. Dia sedang menghitung bagaimana cara cepat menemukan Zhou Yu, dan tiba-tiba, ada Zhou Yu. Untuk sesaat, Li Quan tidak dapat memahami situasi yang terjadi di depan matanya. Kemudian, Zhou Yu angkat bicara. Nona Ye, Anda harus bertanya kepada orang-orang Anda sendiri tentang hal itu. Tentu saja, saya baru saja menyaksikan bagaimana karyawan Villa Daun Merah Anda memfitnah orang lain dan memutarbalikkan kebenaran. Saya khawatir bahkan Nona Ye tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Petik 2. Dengan kata-kata itu, Zhou Yu jelas menyiratkan bahwa Ye Mengyun tidak memiliki kendali atas bawahannya. Semua orang menjadi tegang, terkejut bahwa pemuda ini berani berbicara kepada Nona Ye seperti itu. Semua mata tertuju pada Ye Mengyun, menunggu jawabannya. Itu sungguh menyebalkan. Kalau saja dia tidak menyelamatkan kakeknya dan dia datang ke sini untuk mencarinya karena suatu alasan, dia pasti ingin menghajarnya habis-habisan. Dan itu membuatnya makin marah. Ye Mengyun, dengan wajah tegas, menoleh menatap Li Quan dan Wakil Direktur Zhou. Melihat ekspresi Ye Mengyun saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat tahu bahwa Ye Mengyun dan Zhou Yu tidak hanya saling mengenal tetapi juga memiliki hubungan yang signifikan. Awalnya, saat insiden ini terjadi, dia tidak ada di villa dan bisa saja menyalahkan Wakil Direktur Li sepenuhnya. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu yang lain. Sebelumnya, seorang bawahan melaporkan kepadanya bahwa insiden itu bermula karena ulah Tuan Yan, dengan Zhou Yu dan Ten Yan bertarung di pavilion Ruoshui.
Dalam kasus tersebut, ia tidak dapat mengklaim dirinya tidak terlibat. Sebenarnya hubungannya dengan Tuan Yan tidak sekuat itu, hanya ada beberapa kepentingan bisnis bersama. Namun kini, dengan keributan ini, dia pun terlibat juga. Kamu sudah tuli. Jika kamu tidak berbicara sekarang, maka lebih baik kamu tidak berbicara lagi. Aura Ye Mengyun benar-benar menakutkan. Saya, itu Li Kuan. Untuk menangani Tuan. Saya hanya mengikuti perintahnya dan meminta penjaga gunung untuk mengambil tindakan. Li Kuan segera menatap Ye Mengyun. Nona Ye, ini. Saya minta maaf kepada Tuan. Saya akan menawarkan kompensasi yang besar. Ye Mengyun mendengus dingin. Li Kuan meratap, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Raut wajahnya menjadi jelek ketika dia berkata. Sekilas kebencian terpancar di mata wakil manajer umum Zhou. Makna perkataan Li Kuan sangat jelas, ia ingin menjauhkan diri dari situasi tersebut dan menyalahkan Zhou. Tetapi Zhou tidak mau menanggung akibatnya dan segera menceritakan kejadian tersebut. Yan sedang melakukan. Demikianlah bagaimana situasi ini muncul. Setelah mendengarkan, Li Kuan benar-benar tercengang. Yan telah menculik seorang wanita dan membawanya ke villa. Yang lebih fatal lagi adalah bahwa wanita ini ternyata adalah wanita Zhou Yu. Sudah berakhir. Wajah Li Kuan berubah pucat pasi. Kalau saja dia bisa memutar waktu, dia pasti sudah menendang Tuan Yan keluar tanpa ragu-ragu dan benar-benar menjauhkan diri darinya. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Berdebar. Li Kuan berlutut di tanah, tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Ye Mengyun akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia melirik Zhou Yu, lalu He Su di sampingnya. Tidak heran orang ini panik bukan main, siapapun pasti gelisah kalau sampai ada wanita secantik dia yang diculik. Pada saat ini, wajah cantik Ye Mengyun begitu muram hingga tampak seperti akan meneteskan air. Red Leaf Villa adalah investasi yang didirikan oleh keluarga Ye, dan terdaftar atas namanya. Terjadinya insiden seperti itu hanya menyoroti kurangnya manajemennya, yang mungkin bukan masalah besar bagi keluarga bangsawan biasa, tetapi bagi keluarga Ye, itu adalah masalah serius. Setidaknya, kakeknya Ye Zhongshan adalah seorang pria yang tidak bisa menoleransi kekurangan apapun, terutama karena korbannya adalah Zhou Yu, pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Jika kakeknya tahu, dia pasti akan dihukum. Dengan pemikiran ini, Ye Mengyun mengepalkan tangannya erat-erat. Berani sekali kau menipu dan membodohiku tanpa malu, apa kau pikir aku ini orang bodoh? Wakil manajer umum Zhou sangat ketakutan hingga ia hampir mengompol. Dia mengira setelah mengatakan kebenaran, Ye Mengyun akan menghukum Li Kuan terlebih dahulu, tetapi ternyata dia malah mendatanginya. Wakil manajer umum Zhou berlutut di tanah. Nona Ye, aku tidak tahu. Hubunganmu dengannya, jika aku tahu, saya pasti akan. Wakil manajer umum Zhou begitu ketakutan hingga otaknya menjadi kosong, kehilangan sikap licinnya yang biasa. Tanpa dia sadari, permohonannya untuk belas kasihan hanya menambah bahan bakar ke api Ye Mengyun. Penjaga, bawa dia pergi. Tangkap dia dan selidiki secara menyeluruh setiap masalah selama masa jabatannya di Red Leaf Villa. Setelah semuanya jelas, terapkan hukum keluarga untuk hukumannya. Petik 2. Begitu kata-kata Ye Mengyun terucap, para pengawalnya langsung menyerbu ke depan, menahan wakil manajer umum Zhou ke tanah, dan menyeretnya keluar. Tepat saat wakil manajer umum Zhou hendak memohon belas kasihan, seorang penjaga menendang mulutnya, menghancurkan semua giginya. Wakil manajer umum Zhou menjerit keras namun diseret tanpa ampun. Orang lain di ruang penerima tamu, menyaksikan kejadian ini, hampir terlalu takut untuk bernapas. Terutama Li Kuan, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar tak terkendali. Menurut hukum keluarga, wakil manajer umum Zhou mungkin tidak memiliki cukup nyawa untuk mati 100 kali. Lalu bagaimana dengan dia? Dan pada saat itu, tatapan Ye Mengyun beralih ke arahnya. Bab 729. Permintaan maaf. Wajah Li Kuan berubah pucat pasi. Nona Ye, saya. Li Kuan menekan kepalanya langsung ke tanah, secara mental mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Namun, Ye Mengyun mengeluarkan teguran dingin. Carilah ini, Tuan. Aku ingin melihat makhluk macam apa yang berani bertindak sembrono di Villa Daun Merahku. Petik 2. Li Kuan tidak dapat mempercayainya saat dia mengangkat kepalanya. Setelah beberapa detik menyadari, dia langsung mengerti. Ye Mengyun tidak berencana untuk berurusan dengannya, setidaknya, tidak dengan cara yang sama seperti dia menangani hukuman wakil Presiden Zhou. Dalam hati Li Kuan, rasa syukur dengan cepat menggantikan keputusasaan. Dengan paksa menyembunyikan kegembiraannya, dia cepat-cepat berdiri. Setelah berkata demikian, ia membawa anak buahnya dan bergegas keluar. Pada saat ini, di ruang resepsi, orang yang paling panik adalah Ao Zie.
Dia berharap dapat menjilat Ye Mengyun dengan membantu Wakil Presiden Zhou menghadapi Zhou Yu, tidak menduga bahwa usahanya untuk menyanjung akan secara tidak sengaja menemui hambatan. Dia menatap ke arah tetua dengan cemas, berharap tetua dapat memberikan solusi. Namun, sang tetua sendiri hanyalah seorang seniman bela diri, seorang pelindung, bagaimana mungkin dia bisa memiliki solusi untuk kesulitan ini? Sang tetua menggelengkan kepalanya tanpa suara. Pada titik ini, tidak ada yang dapat dilakukan selain menyaksikan bagaimana kejadian itu berkembang. Saat itu, Ye Mengyun mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Yu. Melihatnya duduk di kursinya, begitu puas dan percaya diri, hal itu membuat Ye Mengyun kesal. Dia berani menerobos masuk ke ruang tamunya tanpa izin, jelas menempatkannya dalam posisi rentan. Namun, dia harus mengakui bahwa dalam masalah ini, Redleaf Villa memang bersalah. Berdasarkan temperamennya, dia akan berurusan dengan kedua wakil presiden dalam skenario seperti itu. Tetapi dia tidak tahan dengan kesombongannya. Jadi, Ye Mengyun bertindak tegas terhadap wakil presiden Zhou, namun membiarkan nyawa Li Kuan tetap hidup. Cara menangani hal-hal ini, pada kenyataannya, bersaing dengan Zhou Yu. Tentu saja, bahkan dia sendiri tidak menyadari hal ini. Insiden ini adalah kesalahan Redleaf Villa. Saya sudah berurusan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ekspresi Ye Mengyun menjadi gelap. Zhou Yu langsung menunjuk Ao Ziye. Kamu tidak akan mengabaikannya, kan? Wajah Ao Ziye langsung berubah jelek. Sudah merasa tidak enak, dia pikir dia telah terhindar dari masalah ketika Ye Mengyun tidak menyebut-nyebutnya, tetapi dia tidak menyangka Zhou Yu akan berani menudingnya. Begitu dia menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi kegelapan. Ao Ziye segera mengoreksi sikapnya dan menatap Ye Mengyun. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan melangkah satu langkah pun di sini. Nada bicara Ye Mengyun tenang, tetapi mengandung kewibawaan yang tidak dapat disangkal. Mata Ao Ziye berkedut. Ekspresi Ye Mengyun tetap tidak berubah, tetapi ada aura mendominasi di antara alisnya. Bagaimana dengan keluarga Ao di kota Shanghai? Haruskah aku menelepon kepala keluargamu sekarang? Ao Ziye gemetar seluruh tubuhnya dan segera mundur. Nona Ye, itu. Setelah berbicara, dia menatap Zhou Yu. Sambil membungkuk, Ao Ziye berkata, Tuan. Setelah meminta maaf, Ao Ziye menatap ke arah Ye Mengyun. Ye Mengyun tidak peduli untuk meliriknya lagi. Zhou Yu tidak sopan. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan. Ye Mengyun diam-diam merasa kesal, orang ini punya terlalu banyak masalah. Tidak masalah, aku akan meminta Li Kuan untuk mengirimkannya kepadamu sebentar lagi. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Keluarga Ye sangat tegas, dan penyakit Ye Zhongshan telah disembuhkan, apa yang mungkin membuat mereka datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Tepat saat dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Sepertinya ada yang berkelahi. Dan tepat saat gemuruh itu mencapai mereka, sesosok muncul di pintu masuk ruang resepsi. Dia melangkah masuk. Saat melihat orang ini, pupil mata Zhou Yu sedikit mengecil. Orang ini berusia hampir 70 tahun, berambut putih dan berwajah penuh kerutan, bahkan perawakannya agak bungkuk. Sekilas, dia tidak tampak berbeda dari seorang pembersih jalan. Tetapi yang mengejutkan Zhou Yu adalah meskipun orang ini telah memasuki bidang penglihatannya, dia tidak dapat merasakannya sama sekali dengan indera ketuhanannya. Apa yang tersirat di sini? Itu berarti orang ini benar-benar mampu menyembunyikan keberadaannya, entah karena teknik kultivasi atau tingkat pencapaiannya, lelaki tua itu sudah pasti seorang ahli. Lebih kuat dari ahli lain yang pernah dilihatnya. Melihat orang ini, Ye Mengyun berinisiatif untuk menyapanya. Nona, ada perkelahian di aula depan. Ini adalah Penatua Yan, ahli nomor 1 di Villa Daun Merah. Kamu seharusnya merasa beruntung karena ketika kamu menerobos masuk tadi, Penatua Yan tidak mengambil tindakan, kalau tidak, kamu tidak akan duduk di sini sekarang. Mata Zhou Yu berkedut. Wanita ini benar-benar menyimpan dendam, bahkan sekarang ingin mengintimidasinya. Setelah berbicara, Zhou Yu bergegas keluar. Bab 730. Blokir. Aula depan Redleaf Villa. Yan datang ke ruang istirahat, mengeluarkan pil penyembuh kesayangannya, dan meletakkannya di depannya. Dia meminum pil itu dan mengaktifkan teknik kultivasinya untuk melarutkan kekuatan obat, lalu melirik waktu. Dia segera mengumpulkan obat-obatannya dan pergi keluar. Manajer umum Li, Anda kembali. Begitu kata-kata itu terucap, para ahli yang dibawa Li Kuan segera menyerang Ten. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya, para penjaga sudah menyerang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, dia sudah dikepung sepenuhnya oleh para penjaga. Di antara para penjaga ini, tingkat tertinggi adalah alam suci awal, hanya 3 orang. 10 orang lainnya semuanya berada di alam bawaan. Tetapi pada saat ini,
dia dilukai oleh Zhou Yu, dan lukanya masih belum sembuh, sehingga kekuatannya hanya tersisa kurang dari 50%. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang dari Villa Daun Merah, yang tidak punya nyali untuk melakukan itu. Karena pertimbangan yang matang, dia bertarung sambil mundur, dan di saat yang tidak disengaja, dia terkena pukulan dari salah satu ahli alam suci awal. Luka-lukanya yang sudah mulai stabil langsung memburuk, dan setetes darah bahkan keluar dari sudut mulutnya. Itu tidak berhasil. Orang-orang ini menyerang titik-titik vitalnya dengan setiap gerakan. Kalau terus seperti ini, dia pasti akan mati. Kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan berbicara sebelum meninggal. Gangjin yang kuat meledak dan langsung menghabisi beberapa penjaga. Pukulan itu juga menyebabkan luka dalam tubuhnya kambuh, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Memanfaatkan kesempatan itu, Tuan Yan menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju pintu keluar aula. Tidak peduli apapun, dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Bagaimanapun, sebagai seorang ahli alam suci tengah, meski terluka, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Para penjaga yang dibawa Li Quan tidak dapat menghentikan Ten Yan berhasil melarikan diri, dia tidak akan bisa dipertahankan lagi. Bahkan Ye Mengyun tidak punya alasan untuk melindunginya. Dengan cara apapun, biarkan dia tetap di sini, teriak Li Quan. Para pengawalnya segera mengejar. Namun para penjaga itu, dengan kekuatan mereka yang terbatas, tidak mampu mengimbanginya. Melihat kemungkinan besar pelariannya, Ten Yan menoleh ke belakang dan menunjukkan seringai kemarahan yang menyeramkan. Li Quan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Li Quan tiba-tiba menyerangnya, dia telah mengukir permusuhan ini dalam pikirannya. Pada saat ini, Tuan Yan telah mencapai tembok di sekelilingnya, tepat saat ia hendak memanjatnya, tiba-tiba, aura mengerikan muncul entah dari mana dan mengunci dirinya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar di telinganya. Wajah Yan berubah drastis, dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua berdiri di dinding, yang muncul di sana tanpa disadari. Melihat lelaki tua itu, sekilas rasa takut tak terelakkan muncul dalam diri Tuan Yan Lao. Orang ini adalah pakar utama Red Leaf Villa. Li Quan sudah berkali-kali memberitahunya bahwa Yan Lao hanya menerima perintah dari satu orang, yaitu Ye Mengyun dari keluarga Ye di ibu kota, bahkan ia harus melalui Ye Mengyun untuk meminta campur tangan Yan Lao. Bagaimana guru besar ini muncul pada saat ini? Ini sungguh buruk dan berbahaya. Bahkan di puncak kemampuannya, dia mungkin tidak sebanding dengan Yan Lao, apalagi sekarang dia terluka parah. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari Yan Lao saat ini, dikombinasikan dengan kata-katanya tadi, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang mengejarnya. Dalam sekejap cahaya, jejak kegilaan melintas di benak Tuan Mata Yan. Dia segera mengeluarkan pil merah menyala dari sakunya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, di dalam tubuhnya, terdengar suara, ledakan, seolah-olah api yang dahsyat telah menyala. Pil ini adalah pil Blood Burst berkualitas tinggi. Bagi seniman bela diri, pil Blood Burst bukanlah sesuatu yang asing, karena pil ini digunakan dalam situasi putus asa. Banyak seniman bela diri yang memiliki satu, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Yang ada di tangannya, yang dibelinya di sebuah pelelangan di Lake City, memiliki kualitas yang sangat tinggi, dia biasanya memperlakukannya sebagai harta karunnya yang paling berharga dan menyimpannya dengan aman. Kalau bukan karena penyembuhan, dia tidak akan meminum pil ini sebelumnya. Dia tidak menyangka akan benar-benar menggunakannya. Energi vital Yan meroket, auranya langsung kembali ke keadaan sebelum cedera dan masih terus berkembang. Melihat pemandangan ini, mata Yan Lao menyipit. Mengapa Villa Daun Merah tiba-tiba menentangku? Zhou Yu. Jika Ye Mengyun ada di sini, dia pasti akan marah besar mendengar perkataan Yan Lao, bagaimana mungkin Zhou Yu adalah kekasihnya. Namun, di mata Yan Lao, Ye Mengyun tidak pernah menganggap tinggi pemuda seusianya sebelumnya. Lagi pula, di usia yang sudah matang untuk menikah, jika dia saja peduli pada seorang lelaki, siapa lagi kalau bukan kekasihnya? Zhou Yu, untuk menjadi kekasih Ye Mengyun. Zhou Yu sudah memiliki seorang wanita, mungkinkah wanita setinggi Ye Mengyun mau menjadi simpanan orang lain? Apa yang terjadi dengan dunia? Bab 731 tunggu sebentar. Yan berusaha memaksa masuk, tetua Yan tidak berani gegabah. Dalam sekejap, gelombang kejut yang terlihat menyebar di udara. Kilatan abu-abu kecoklatan muncul di permukaan tubuh tetua Yan, menyerupai batu kapur. Mereka yang mengenal Penatua Yan tahu bahwa ini adalah teknik terkenalnya. Thick Earth Skill. Sebagai pemimpin tertinggi Villa Daun Merah dan salah satu eksistensi teratas di seluruh Haizu, dia biasanya tidak akan bergerak, bahkan mungkin tidak akan bergerak selama bertahun-tahun. Namun sekarang, begitu dia bergerak, dia memperlihatkan teknik terkenalnya. Jelaslah betapa hebatnya Tuan Yan,
Terutama setelah mengonsumsi pil Bloodburst, meski ia seorang praktisi Mid Holy Realm. Meski begitu, Gang Jin yang melindungi tetua Yan bagaikan batu langsung hancur berkeping-keping, otot dan pembuluh darahnya pecah, dan darah membasahi seluruh tubuhnya. Dia terpental sejauh 100 meter ke belakang, menghancurkan batas seperti tembok dari Redcliffe Villa dalam prosesnya. Tentu saja, Tuan. Yan juga tidak memiliki kehidupan yang mudah. Kekuatan pukulan penatua Yan menghantam dadanya, melemparkannya mundur seperti bola meriam, menghancurkan beberapa lusin pohon besar berturut-turut sebelum berhenti. Yan menenangkan dirinya, lalu membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah. Dalam keadaan normal, cedera seperti itu sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya, tetapi efek pil Bloodburst belum hilang. Matanya merah, auranya sempat melemah sebelum membengkak lagi. Dengan suara gemuruh, Tuan. Yan bangkit dan berbalik untuk melarikan diri. Melihat hal ini, tetua Yan tidak menghiraukan luka-lukanya sendiri, segera bangkit dan mengejarnya. Namun, belum jauh ia mengejar, tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. Sebuah suara terkejut terdengar. Namun sesepuh itu tidak minggir, sebaliknya, dia melangkah maju dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Penatua Yan, lukamu tidak ringan. Penatua Yan, mohon jangan marah, untuk menghindari memperparah luka Anda. Ini, aku punya beberapa obat spiritual yang menyembuhkan." Memukul. Penatua Yan menyerang langsung, Gang Jinnya yang kuat meledak, mengirim penatua itu terbang sebelum dia mengejar Tuan. Penatua Yan tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sementara itu, Ye Mengyun, Zhou Yu, dan yang lainnya mendengar keributan itu dan mengejarnya. Ye Mengyun tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa menit, penatua Yan akan terluka parah. Wajahnya penuh kekhawatiran, dia segera bergegas menghampiri. Sayang sekali. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah orang tua itu. Mata tetua itu berkedut, dan dia segera membungkuk dan berkata. Setelah pergi, Ao Zie berbisik. Seorang ahli tingkat tinggi seperti Penatua Yan tidak suka mengalihkan kesalahan. Penatua Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat mendengar pil Bloodburst, Ye Mengyun mengerti. Silakan beristirahat, aku akan segera mengirimkan obat spiritual penyembuhan kepadamu. Petik 2. Penatua Yan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Setelah mengirimkan obat spiritual penyembuhan, Ye Mengyun memimpin Zhou Yu dan yang lainnya kembali ke ruang tamu. Begitu mereka sampai di ruang penerima tamu, Li Quan terjatuh ke tanah sekali lagi. Berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri, dia mengakui kesalahannya secara proaktif. Wajah Ye Mengyun tetap tegas. Li Quan dengan cepat berkata, hanya tahu bahwa orang ini berasal dari keluarga Han di Shanghai. Untungnya, Ye Mengyun tidak bertanya lebih jauh, dia menoleh menatap Zhou Yu. Kamu lihat juga, kejadian ini memang tidak terduga, tapi jangan khawatir, aku akan mencari saluran lain untuk mengumpulkan informasi tentang orang ini. Ye Mengyun menangani masalah itu dengan cukup tepat, dan Zhou Yu mengangguk. Ye Mengyun melambaikan tangannya pada orang-orang di sekitarnya. Memang perasaannya tidak salah. Wanita ini memang punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya, tidak heran dia bersusah payah menangani masalah ini. Bab 732. Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai. Mendengar perkataan Zhou Yu, Ye Mengyun menjadi sangat marah hingga dia pikir dia akan meledak. Pria ini benar-benar tahu cara membuat darahnya mendidih hanya dengan beberapa kata. Sungguh menyebalkan. Mengingat temperamennya, dia tidak akan pernah mendekati pria ini atas inisiatifnya sendiri. Namun, tak ada yang dapat membantunya, kali ini, itu adalah misi yang dipercayakan kakeknya Ye Zhongshan kepadanya, dan dia tidak dapat menghindarinya. Ye Mengyun dengan paksa menahan amarahnya dan berkata, maka saya pun jadi kurang berminat untuk bertahan. Kabar baik macam apa yang mungkin datang dari keluarga Ye yang mencariku? Saya tidak pernah percaya kue jatuh dari langit, kata Zhou Yu, benar dan bangga. Zhou Yu, aku juga akan pergi. Setelah berbicara, Hesu berbalik untuk pergi. Namun Zhou Yu menangkap lengannya. Beralih ke Ye Mengyun, dia melanjutkan. Lalu dia mulai berbicara perlahan. Ada insiden di Shanghai, Menteri Kabinet Militer di sana telah dibunuh. Menteri Kabinet Militer Shanghai. Ye Mengyun membanting tangannya ke atas meja, menyebabkan gelas air di atasnya melompat. Karena dibesarkan dalam keluarga Ye yang kuat dan berpengaruh, dia ditanamkan dalam konsep, aturan, sejak kecil. Semakin dia melihat sikap Zhou Yu yang acuh tak acuh, semakin marah dia, tidak mampu menahan amarahnya. Melihat Ye Mengyun begitu kesal pada Zhou Yu, Hesu segera menarik lengannya dan menatapnya dengan tegas, memberi isyarat agar dia tidak bertindak berlebihan. Lagi pula, Ye Mengyun berasal dari latar belakang yang sangat terkemuka, dan menyinggung perasaannya seperti ini sama saja dengan mencari masalah. Akan tetapi,
Zhou Yu tampak sama sekali tidak peduli. Pada saat itu, Hesu diam-diam mengulurkan tangan dan memutar daging lembut pinggang Zhou Yu, memutarnya 360 derajat. Zhou Yu menarik napas tajam dan segera memohon belas kasihan. Baru pada saat itulah Hesu melepaskan cengkramannya, mempertahankan ekspresi dingin, namun ada sekilas kegembiraan di matanya. Setelah menamparkan meja itu, Ye Mengyun menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan kalem. Lalu dia mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Kakekku mengirimku untuk menemuimu karena dia ingin kau mengambil alih jabatan Menteri Kabinet Militer Shanghai yang baru, katanya. Mendengar kata-kata ini, Hesu dan Zhou Yu terkejut. Pengungkapan itu sungguh mengejutkan. Dia tidak menyangka Ye Zhongshan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Setelah sesaat terkejut, dia tiba-tiba teringat saat sebelum dia meninggalkan Qinzhou, saat dia melihat Ye Zhongshan. Saat itu, Ye Zhongshan telah menyebutkan akan mengatur posisi resmi untuknya di Shanghai. Zhou Yu tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Ia mengira bahwa jabatan resmi itu mungkin sesuatu seperti inspektur atau juru tulis. Namun dia tidak pernah membayangkan akan menjadi Menteri Kabinet Militer Shanghai. Apa maksudnya itu? Pikirannya berpacu, Zhou Yu segera merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam urusan ini. Ayahnya selalu mengajarkan kepadanya prinsip melepaskan, apapun yang Anda dapatkan akan ada harganya. Menjadi Menteri Kabinet Bela Diri Shanghai, sebuah jabatan yang sangat penting dan memiliki kekuasaan yang luar biasa, kebanyakan orang akan pingsan karena kegirangan, tetapi yang dipertimbangkan Zhou Yu adalah bahwa Ye Zhongshan pasti memiliki beberapa motif tersembunyi. Tanpa memahami niat Ye Zhongshan, dia tidak ingin dengan mudah melangkah ke pusaran kekuasaan dan perselisihan yang besar ini. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu dengan tegas berkata, "Kali ini giliran Ye Mengyun yang terkejut. Jabatan Menteri Kabinet Bela Diri Shanghai berarti kekuasaan dan status yang tak terbayangkan, dan orang bodoh ini menolaknya tanpa berpikir dua kali. Saya berbicara tentang Menteri Kabinet Militer Shanghai. Tahukah kamu berapa banyak orang yang berlutut di hadapan kakekku untuk memperebutkan posisi ini?" Zhou Yu hanya mengangkat bahu. "Pernahkah kau mendengar Menteri Kabinet Bela Diri lain di negara naga mengalami kecelakaan?" "Ada apa?" Zhou Yu bersikap tegas. Ye Mengyun tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. "Jika kau menolak, biarlah begitu." Zhou Yu tidak tersinggung, dia melambaikan tangan riang ke arah Ye Mengyun. "Selamat tinggal, Nona Ye." Setelah berkata demikian, dia dengan ramah menggandeng tangan Hesu dan pergi. Ketika dia akhirnya sadar, dia mengambil gelas air dan melemparkannya. Ye Mengyun marah. Bab 733. Panggilan tersambung dengan cepat. "Kakek, kau telah memilih orang yang salah." Dia bahkan mengatakan dia takut mati. Ye Mengyun melampiaskan seluruh kemarahannya pada Zhou Yu. "Kakek, tolong gantikan dia dengan orang lain," pintanya. Ye Zhongshan dengan sabar mendengarkan keluhan cucunya dan kemudian terkekeh. "Mengyun, posisi ini hanya untuknya, bukan untuk orang lain." "Mengyun, kakek ingat betapa ambisiusnya kamu sejak kecil, tidak pernah mudah mengaku kalah. Bagaimana sekarang?" Keputusan kakeknya untuk menunjuk Zhou Yu mengambil peran Menteri Dewan Militer di Shanghai sangat tegas. Mengapa tepatnya? Ye Mengyun benar-benar tidak bisa mengerti. "Kakek, dia bahkan bukan anggota resmi Dewan Bela Diri." Ye Zhongshan tertawa dan berkata, "Meskipun dia bukan anggota resmi, dia memegang perintah pengawasan Dewan Militer. Perintah pengawasan Dewan Bela Diri tidak membedakan wilayah, perintah ini dapat mengawasi perilaku semua anggota Dewan Bela Diri di seluruh negeri naga, sehingga secara prosedural, ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjabat sebagai menteri." Ye Mengyun tampak terkejut. Dia bahkan tidak tahu bahwa Zhou Yu memegang perintah pengawasan Dewan Bela Diri. Barang seperti itu langka di seluruh negeri, bagaimana dia bisa memilikinya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ye Mengyun berdiri di tempat, tertegun, dan butuh waktu lama untuk pulih. Dia pikir perjalanan ke Haizu ini hanya sekadar tugas biasa. Sekarang tampaknya dia harus berusaha keras menghadapi keledai yang keras kepala seperti itu. Lagi pula, Ye Mengyun adalah putri kebanggaan keluarga Ye, dia cepat menyesuaikan pola pikirnya. Dia segera mengangkat telepon, menghubungi penjaga gerbang, dan memerintahkan mereka untuk menghentikan Zhou Yu. Lalu, dia bergegas keluar. Baru pada saat itulah Hesu, yang masih terguncang karena terkejut, dengan cepat meraih tangan Zhou Yu dan bertanya. "Zhou Yu, itulah posisi Menteri Dewan Bela Diri Shanghai." Zhou Yu tersenyum dan menjawab, "Jika mereka membuat keluarga Ye cukup marah hingga mereka menggantinya, bukankah itu berarti kehilangan segalanya?" Melihat ekspresi Hesu yang bertentangan, Zhou Yu menganggapnya cukup lucu. Dia merentangkan lengannya ke bahu Hesu, tangannya secara alami dan tepat menemukan jalan ke dadanya.
Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja mencubit dengan lembut. Hesu, yang awalnya tenggelam dalam emosinya yang bertentangan, tiba-tiba merasakan gerakan di dadanya. Dia menunduk, lalu wajahnya langsung memerah. Dia dengan cepat menepis tangan Zhou Yu sambil cepat-cepat melihat sekeliling dan menyadari tidak ada seorang pun di dekatnya. Dia lalu memerah wajahnya dan melotot ke arah Zhou Yu. Zhou Yu melanjutkan dengan riang. Hesu yang marah, bergegas menghampiri dan menendang Zhou Yu, yang dengan lincah menghindar. Keduanya bertarung dengan main-main dan segera tiba di pintu keluar. Melihat penjaga di pintu, Hesu segera menenangkan diri, kembali bersikap sopan saat dia mengikuti Zhou Yu dari samping. Nona Ye perlu bicara denganmu. Apa yang diinginkan wanita ini sekarang? Zhou Yu bertanya-tanya dengan suara keras. Saat itu, Ye Mengyun keluar. Mendengar ini, wajah Hesu menjadi merah padam, jelas, Ye Mengyun telah melihat kejadian sebelumnya. Hesu tersipu, melotot ke arah Zhou Yu, lalu bergeser ke samping. Zhou Yu menyentuh hidungnya dengan agak canggung, dia tidak melihat siapapun tadi. Ye Mengyun menjawab dengan tenang. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kau tidak berpikir untuk memintaku mengisi posisi itu, kan? Apa yang dipikirkannya? Bab 734. Meremehkan seseorang. Tidak seorang pun menduga Ye Mengyun akan melakukan tindakan seperti itu, apakah dia mencoba mencuri bakat dari bawah hidungnya. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan wanita ini. Nona He, apakah Anda bersedia? Pada saat ini, otak Hesu juga hancur. Meskipun dia biasanya cerdas dan pandai bersosialisasi, dia tidak berada di dekat lingkungan tempat Ye Mengyun bergaul. Terlebih lagi, mengingat komentar Zhou Yu baru-baru ini, dia tidak dapat memahami apa maksud Ye Mengyun. Maaf, Nona Ye, saya. Ye Mengyun melihat langsung ke arahnya. Jadi jika dia ingin memancing Hesu pergi, akhirnya hal itu harus melalui Zhou Yu. Ye Mengyun tidak membuang kata-kata lagi, dan dia menatap langsung ke arah Zhou Yu. Keluarga He baru saja mengalami konflik internal dan sangat lemah. Ada banyak orang yang memperhatikan dengan seksama. Perkataan Ye Mengyun bukannya tidak berdasar, dia juga mendengar Chen Feihu menyebutkan ini. Suruh dia datang menemui saya sebagai wakil presiden. Dengan cara itu, tidak ada seorang pun di Haizu yang berani menyentuh keluarga He. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamankan keuntungan bagi keluarga He, apa gunanya jika niatnya tidak murni? Su Jie tidak punya dasar di sini, mengangkatnya sebagai wakil presiden secara tiba-tiba pasti akan menyebabkan pengucilan, dan bahkan mungkin menimbulkan risiko yang tidak perlu. Bagaimana rencana Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Ye Mengyun menunjukkan sedikit ejekan. Zhou Yu, kamu benar-benar meremehkanku. Villa ini milik keluarga Ye, siapa yang berani melakukan apapun di bawah hidungku? Dia berhenti di tengah kalimat ketika dia tiba-tiba teringat kejadian yang melibatkan Ten. Saya pribadi akan membawa Nona He menemui Li Kuan. Petik 2. Saya jamin Nona He tidak akan ditekan dengan cara apapun. Melihat respon Ye Mengyun, Zhou Yu tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Villa Daun Merah sangat terkenal, bahkan gubernur pun harus bersikap sopan saat berkunjung. Menjadi wakil presiden di sini akan mendatangkan kehormatan dan sumber daya yang tak terbayangkan bagi keluarga He. Tetapi dia adalah wanita yang cerdas, dan dia tahu bahwa Ye Mengyun tidak benar-benar tertarik padanya, itu semua karena Zhou Yu. Jadi dia tahu di mana letak kesetiaannya. Terima kasih, Nona Ye. Ye Mengyun mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu menemui Li Kuan sekarang. Ye Mengyun melangkah maju, menggenggam tangan Hesu, dan berbalik untuk pergi. Melihat Zhou Yu mengikutinya, senyum yang hampir tak terlihat terpancar di kedalaman mata Ye Mengyun. Semua pria bau ini sama saja. Kalau nanti aku sudah menguasai wanitamu, kita lihat saja apakah kau masih berani menolakku. Meskipun Zhou Yu dapat menebak secara kasar pikiran Ye Mengyun, dia juga tidak dapat menolak, inilah yang dikenal sebagai strategi terbuka. Tak lama kemudian, Li Kuan dipanggil ke ruang penerima tamu lagi. Ye Mengyun menjelaskan situasi personel Hesu kepada Li Kuan. Li Kuan, mulai hari ini, Hesu akan mengambil alih posisi wakil presiden. Secara nama, dia adalah wakilmu, tetapi, pada kenyataannya, dia akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di Red Leaf Villa. Sebelum kesalahan besar terjadi, Anda tidak dapat ikut campur, dengan alasan apapun atau dengan tindakan apapun. Tubuh Li Kuan gemetar. Pengangkatan Ye Mengyun jelas berarti perombakan besar-besaran personel villa, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Insiden Yan sudah merupakan sebuah keberuntungan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia tidak berani menyimpan sedikit pun keluhan di hatinya. Ye Mengyun melambaikan tangannya. Li Kuan membungkuk hormat, lalu menatap ke arah Hesu dan Zhou Yu, mengangguk sopan.
Setelah menangani urusan Villa Daun Merah, Zhou Yu membawa He Su kembali ke hotel. Baru ketika mereka melihat Zhou Yu dan He Su kembali dengan selamat, mereka menghela napas lega. Paman He, kamu menganggapnya terlalu serius. Mari kita lupakan hal ini dan jangan membahasnya lagi. Petik 2. Kami masih membutuhkan bantuan besar Anda dalam pendirian perusahaan baru. Keluarga saya akan mencurahkan seluruh energi kami untuk perusahaan baru ini. Petik 2. Setelah ketakutan seharian ini, Paman Yu, Paman He, Milan, kalian semua harus kembali dan beristirahat. Aku akan kembali juga. Tepat saat dia hendak pergi, Zhou Yu menangkapnya dalam satu gerakan dan mengangkatnya di pinggang. Wajah He Su berubah sangat panas. Dia mengulurkan tangannya untuk melingkarkannya di leher Zhou Yu, membenamkan kepalanya di dadanya. Tubuh Zhou Yu yang terbakar hampir melelehkannya. Zhou Yu terkekeh dan sambil menggendong He Su, naik ke atas untuk kembali ke kamar. Kembali ke kamar, Zhou Yu ingin segera memulai pekerjaannya, tetapi He Su dengan tegas mendorongnya. Zhou Yu memandang dirinya sendiri, memang agak kotor dan acak-acakan. Dia tidak punya pilihan selain menekan api di hatinya dan berlari ke kamar mandi. 10 menit kemudian, Zhou Yu keluar dari kamar mandi, hanya untuk melihat He Su meringkuk di bawah selimut. Selimut sutra tipis membuat tubuhnya tampak setengah tersembunyi, sangat menggoda. Zhou Yu merasakan ada seekor binatang buas di dalam dirinya yang siap melepaskan diri, dan dia langsung menerkam ke arahnya. Namun, tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Zhou Yu tidak ingin menjawab, tetapi sekilas, dia melihat bahwa itu adalah Milan yang menelepon. Dia harus mengambilnya terlebih dulu. Namun saat ia mengangkat teleponnya, ia mendengar suara kacau di ujung sana, penuh dengan suara bangunan runtuh dan jeritan orang-orang. Zhou Yu, rumahku. Bab 735. Penembak. Milan, kamu baik-baik saja. Melihat ini, He Su bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Su, istirahatlah dulu. He Su menyadari bahwa situasi di ujung Milan serius dan segera bangkit untuk berpakaian. Kakak Su, tidak apa-apa. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Petik 2. Melihat ekspresi tegas Zhou Yu, He Su tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Zhou Yu berpakaian dan segera turun ke bawah. Dia memanggil taksi dan langsung menuju ke tempat keluarga Mi. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, indera ketuhanannya langsung menyelimuti seluruh villa keluarga Mi. Zhou Yu segera mengerahkan kekuatan Qi-nya, menyerang dengan telapak tangan yang membersihkan puing-puing di atas Milan. Dia kemudian menyelamatkan Milan dari reruntuhan dan membawanya ke teras terdekat. Pada saat itu, wajah Milan berlumuran darah, dengan banyak jejak ledakan yang tersisa. Dia pingsan, sambil memegang erat telepon genggamnya di tangannya. Zhou Yu segera memeriksa denyut nadinya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut telah merusak organ-organ dalamnya, termasuk otaknya. Beruntung, dia tiba dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Milan mungkin tidak dapat diselamatkan lagi. Namun, mengingat skala ledakan itu, secara logika, Milan seharusnya tidak selamat. Meski begitu, dia masih bisa bernapas dan bahkan berhasil menelepon keadaan darurat. Cahaya dingin berkelebat di mata Zhou Yu. Dia segera mengeluarkan jarum perak dan melakukan teknik jarum pembaruan kehidupan 9 revolusi, yang menjaga kekuatan hidup Milan yang rapuh. Kemudian, dia menempelkan telapak tangannya di dada Milan, terus-menerus menyalurkan ki sejati kayu Yi ke dalam dirinya. Untungnya, Milan hanya seorang seniman bela diri tingkat rendah, tubuhnya tidak terlalu kuat. Laras senjata gelap diarahkan ke atap villa keluarga Mi. Lingkup di atas laras senapan bergerak maju mundur antara kepala Zhou Yu dan Milan. Melihat Milan yang berlumuran darah, perlahan membuka matanya, orang yang memegang pistol itu mengeluarkan suara terkejut. Ini sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka rumor itu benar. Zhou Yu ini benar-benar memiliki keterampilan medis yang tidak kalah dengan 3 tabib suci yang hebat, bahkan mampu menyelamatkan seseorang yang berada di ambang kematian. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Saudara Mi, rencananya berhasil, Zhou Yu telah datang. Milan saat ini sedang dirawat karena luka-lukanya, dan sepertinya Milan tidak akan meninggal. Melalui telepon, sebuah suara dingin tersampaikan. Tembak segera, bunuh dia. Setelah berbicara, penembak jitu itu menutup telepon. Sungguh disayangkan, seorang dokter suci muda yang jenius, selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia hendak menarik pelatuknya. Tatapan mereka bertemu melalui teropong penembak jitu. Dari laras senapan, tidak ada percikan api, tetapi kilatan hitam yang terlihat dengan mata telanjang menembus udara, dengan marah melesat ke arah teras atap villa keluarga Mi. Penembak jitu itu, yang mengintip melalui teropong penembak jitu, menatap tajam ke arah Zhou Yu. Reaksi yang mengerikan, tapi tetap saja, kamu harus mati. Di langit malam,
Kilatan hitam menerobos udara dan mengenai tepat kepalan tangan Zhou Yu. Kekuatan penuh geng naga segera dibubarkan. Kekuatan yang tersisa dari kilatan hitam itu tidak berkurang dan terus terbang ke arah Zhou Yu, seketika menghancurkan hantu kuali emas berwarna darah di sekitarnya. Kilatan keterkejutan melintas di mata Zhou Yu. Dalam sepersekian detik, Zhou Yu melakukan gerakan yang tidak diantisipasi oleh penembak jitu. Ia tiba-tiba membuka lengannya, memperlihatkan dadanya. Dalam sekejap, sinar hitam menyambar dada Zhou Yu. Pada saat terjadinya benturan, cahaya kemasan yang hampir berwarna darah meledak dari dada Zhou Yu. Dia menatap saat peluru yang ditembakkannya benar-benar diblokir oleh Zhou Yu. Untuk diketahui, tembakan itu pernah menewaskan seorang ahli di alam suci tengah dan melukai para seorang ahli alam suci tahap akhir. Kini, berhadapan dengan seorang Zhou Yu, dia bahkan telah mengeluarkan peluru terkuat yang dimilikinya, yang dicampur dengan ki sejati emas hitam terbaiknya, sebuah perawatan yang biasanya diperuntukkan bagi para ahli alam suci tingkat menengah ke atas. Namun, dia tidak percaya ketika melihat tembakan itu diblok oleh Zhou Yu. Data menunjukkan bahwa anak ini hanya berada di tahap Grand Inate, kan? Bagaimana mungkin dia bisa memblok tembakan itu? Pada saat itu, dia bahkan ragu apakah ada yang salah dengan matanya. Dia melihat lagi melalui teropong penembak jitu, hanya untuk mendapati Zhou Yu tidak lagi berada di teras. Wajah penembak jitu itu berubah drastis, dia tidak berkata apa-apa, mengemasi senjatanya, dan sosoknya berubah menjadi asap hitam, menghilang dari pandangan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.